Dan cita-cita saya ingin menjadi psikolog. Dan aku Nuha, menjadi traveler adalah cita-cita sekaligus hobiku. Apapun cita-cita kami adalah seorang hafiz Al-Quran. Dengan kualitas terbaik dan terstandarisasi, dan telah mendapatkan pengakuan beserta dukungan dari ahli Al-Quran internasional, yaitu Syekh Sa'ad Al-Rumidi, yang juga salah seorang imam Masjidil Haram. Kami pun menjamin bahwa produk Al-Quran kami telah mendapat lisensi tasih dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Malaysia, Pusat Dakwah Islam Al-Quran Brunei Darussalam, dan diterbitkan serta memiliki pelayanan distribusi di seluruh Indonesia dan Asia Tenggara. Dalam kesempatan ini, kami akan menunjukkan beberapa jenis produk Al-Quran terbaik kami yang telah dipamerkan pada pameran buku Frankfurt tahun 2015. Kami pun memproduksi produk Quran dengan gaya berbeda untuk remaja dan Quran spesial untuk wanita. Selain memproduksi Al-Quran, kami juga membuat program berkelanjutan sebagai tindak lanjut untuk menyebarkan visi kami, yaitu membumikan Al-Quran. Contohnya seperti pelatihan Al-Quran, komunitas Quran, gerakan wakaf Quran, dan wisata Quran sebagai cara kami mengedukasi masyarakat yang terkait dengan adab ketika memproduksi Al-Quran. صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Alhamdulillah, apa kabar semua sahabat ngaos, sahabat ngaji so isi di Jumat Mengaji kali ini edisi 26 Alhamdulillah sehat. November 2021. Khair ya Ustaz. Masya Allah, semangat ya. Bu. Alhamdulillah Kang Fatih sehat. Turun kembali bergabung di Jumat kali ini. Dan kali ini insya Allah Bapak Ibu semuanya kita akan lanjut ke surat Al-Asr. Setelah pekan kemarin di surat Al-Humazah, kita awali dulu dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan menyapa guru kita Ustadz Heri yang alhamdulillah sudah bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat saya. Alhamdulillah. Dingin ya Ustadz ya, hujan juga ya di sana ya. Bukit di gunung dingin jadinya Kang Fatih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, kali ini di 3 surat yang pendek dan juga insya Allah barangkali favorit juga ya. Tapi biasanya lebih favorit trikul ya dibandingkan padahal yang paling pendek itu surat Al-Asr dan juga surat Al-Kautsar Ustaz ya. Ya, betul. Masya Allah. Baik, Ustaz silakan untuk menyapa terlebih dahulu sahabat ngaos. Mangga. Sekarang mohon Kang Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang kita diberikan banyak kenikmatan oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah dan nikmat ta'amul ma'al Quran yang kita terus dawamkan, terus istiqomahkan insyaallah di dalam setiap hari, setiap waktu, khususan juga kita bertalaki di Jumat malam ini. Semoga pertemuan kita ini pertemuan yang diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat wassalam kita sampaikan kepada habibana nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in dan umat Islam yang menjalankan sunnah-sunnahnya. Sahabat ngawas yang dimuliakan oleh Allah, mari kita buka bersama-sama surat Al-Asr. Surat Al-Asr, surat yang dimana surat ini sesuatu yang
membahagiakan kita ya dengan makna dan artinya, dan kita membacanya juga dengan penuh. Dan ini adalah salah satu bentuk hujah yang hebat kata Imam Syafi'i. Nanti saya sampaikan di tadabburnya Kang Fatih. Seperti itu agar lebih memaknai, kita baca dulu huruf demi huruf, karena kata para ulama, kalau kalian ingin mentadaburi Al-Quran, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, tadabbur huruf, kedua, tadabbur kata, kemudian tadabbur kalimat, yaitu ayat. Gabungan dari kata per kata. Nah, kita hari ini dan setiap Jumat ini adalah tadabbur Al-Quran melalui huruf, yaitu makharijul huruf, sifatul huruf. Kita pelajari, kita kuatkan agar setiap bacaan-bacaan kita melekat dalam hati kita, dalam dada kita. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau kalian benar bacaannya, maka akan kuat, akan sangat berpengaruh terhadap akhlak kalian. Seperti itu kata beliau. Ya, beliau seorang ulama, seorang qadhi yang luar biasa ilmunya. Maka ketika kita baca Quran dengan takhrijul sifat huruf yang benar, maka bacaan Quran kita semakin baik dan berefek kepada akhlak dan perilaku kita. Mari kita baca, perhatikan surat Al-Asr. Saya baca terlebih dahulu, nanti kita baca seperti kita kaji seperti biasa tajwidnya satu ayat demi ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Alhamdulillah sudah kita bacakan, pendek sekali ayatnya, suratnya. Mari kita perhatikan ayat pertama. Ya, Allah menyampaikan kepada kita dengan ayat pertama ini, yaitu wal asr. Huruf waw, kemudian alif lam, kemudian ain. Ainnya jelas, kemudian berhadapan dengan huruf isti'la. Kemudian huruf ro-nya juga kalau kita wakafkan, berarti kita sukunkan huruf ainnya, huruf ro-nya, maaf. Kita baca wal asr. Nah, ada orang yang membacanya wal asr tanpa terdengar huruf ro-nya. Nah, ketika saya bertalaki kepada Syekh ditanyakan, kaifa ya Syekh? Bagaimana ya Syekh? Ketika huruf ro tersebut kita ucapkan ya agar benar dan memang dicontohkan sesuai dengan sanad yang Syekh miliki pada saat itu. Saya bertanya seperti itu. Kata beliau, membaca huruf ro kita harus terdengar, dan memang huruf ro tersebut ketika kita ayat pertama dari surat Asr ketika kita sukunkan ya, maknanya dibaca setengahnya gitu. Jadi kita baca wal as, ada ro-nya sedikit, setengahnya dari huruf tersebut wal asr. Nah, terdengar seperti itu. Wal asr. Jadi huruf so-nya sukun, huruf ro-nya disukunkan juga terdengar. Jadi jangan sampai kita membacanya tidak terdengar. Wal as, nah itu tidak terdengar. Nah seharusnya huruf ro-nya tidak terdengar. Wal asr. Sama kalau kita baca wal fajar, wan najm, ataupun surat-surat yang lain yang kita sukunkan, maka jelas sekali bacaannya kita dengarkan huruf ro itu setengahnya. Wal asr. Nah seperti itu. Soalnya tetap tebal. Wal asr. Karena huruf isti'la dan termasuk mufaham. Kemudian yang kedua, gimana? Mohon izin bertanya sebentar. Apakah huruf ro-nya dia tebalkah atau seperti apa, Ustaz? Huruf ro-nya karena sebelumnya huruf tebal, istilah tebal. Wal asr gitu. Iya. Dan terdengar. Nah, kebanyakan saya mau kritisi di sini, huruf ro kebanyakan orang tidak terdengar membacanya. Itu Kang Fatih. Baik, lanjutkan Ustaz, Bangga. Lanjut ya.
Kemudian yang kedua adalah ketika kita membaca innal insana lafi khusr. Nah, memang ketika kita membaca huruf ro ini, yang kedua huruf ro ini huruf sin, berarti maknanya dibaca tipis. Tetapi seperti ini, memudahkannya. Kalau kita mensukunkan huruf ro sebelumnya huruf sin, berarti kita tetap terbacanya tipis. Kita membacanya inna itu gunnah, innal insana jelas huruf sinnya, insana lafi. Nah, huruf fa, ingat fa lagi hamas, lafi khusr. Nah, khusr. Ada rohnya sedikit. Khusr. Innal insana lafi khusr. Nah, ada rohnya sedikit. Dan huruf ro ini kita baca dengan jelas, dengan tepat, ya. Jangan sampai tidak terbacakan. Kalau tadi wal asr, tebal, jelas terdengarnya. Innal insana lafi khusr. Lebih kita jelaskan huruf kho-nya, sa-nya, dan huruf ro-nya. Khusr. Tidak khusr. Hati-hati huruf sa dengan sa tertukar. Wal asr. Tebal, so-nya, ro-nya. Kemudian innal insana lafi khusr. Seperti itu. Lanjut ayat ketiganya. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Kalau kita berhentikan di sana, ya bisa membacanya illalladzina amanu wa amilus. Ainnya jelas, ain wasatul halqi, tengah tenggorokan. Wa amilus so tebal, ya huruf so isti'la. Wa amilus solihat, hanya perhatikan wasatul halqi juga, ha tidak ha. Wa amilus solihat, tapi tidak seperti itu, tapi wa amilus solihat, ha jelas. Jadi terdengar perbedaannya ha dengan ha, ya. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Nah, seperti itu. Kalau kita ingin lanjutkan, illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw. Huruf so bertemu dengan huruf waw. Mati maknanya kita bacakan dengan jelas. Saw. Seperti itu. Ini tidak apa monyong. Karena bertemu dengan huruf waw. Ya, kalau so saja so tidak monyong. Tetapi saw kita monyong bacanya. Saw. Gitu. Silahkan, boleh. Ya. Wa tawasaw bil haqqi, karena waw mati kita bertemu. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, bis sabr. Ro kita baca tetap seperti tadi, ya, karena banyak mati juga, ro mati, kita bis sabr seperti itu, ya. Saya ulang. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw. Tanya tetap hamas. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, saya ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, seperti itu Kang Fatih. Barakallahu fikum. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz atas talaki yang diberikan. Mudah-mudahan kita langsung mencernanya ya sahabat semua dan mempraktekannya nih kali ini. Insya Allah. Silahkan, bagi yang belum sama sekali bergabung, kami undang silahkan. Sudah ikutan nih beberapa sesi, tapi saya belum kebagian terus. Boleh silahkan di kolom chat. Kang saya belum misalkan ya. Tapi ini memang benar-benar belum kebagian begitu ya. Mangga silahkan. Ada sahabat Eka Meldiana Putri. Mangga silahkan untuk dibuka mikrofonnya.
Untuk Tasmi langsung ke Ustaz Heri, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, silakan. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Baik, barakallah ya Kak. Perhatikan huruf so ya, huruf so ini sesuatu huruf yang disebut dengan huruf isti'la. Terangkatnya pangkal lidah. Isti'la artinya terangkat ya. Berasal karena dia terangkat, maknanya terangkatnya pangkal lidahnya. Berarti di sana ada ketebalan ya membacanya. Wal 'asr. Nah, seperti itu. Ketika kita membaca huruf so tersebut ya, so, si, su itu. Kemudian atau kita sukunkan latihannya aus, ils, us. Maknanya kalau kita baca wal 'asr, wal 'asr. Nah, itu saja. Tadi sudah bagus, tinggal ditebalkan lagi kayak huruf shotnya saja. Nah, kemudian kalau bertemu dengan huruf ro tadi sudah benar bacaannya, tinggal menebalkan huruf so. Saya contohkan sekali lagi, wal 'asr, wal 'asr. Ada ro-nya terbaca, tadi sudah tepat, tinggal huruf shotnya saja dilatih. Coba diulang sekali lagi, silakan. Wal 'asr. Wal 'asr. Tebalin sedikit lagi. Wal 'asr. Nah, gitu. Dikonsistenkan membacanya huruf shot tersebut, latihan, nanti insya Allah akan semakin kuat, semakin baik. Barakallahu fikum. Syukran Ustaz. Baik, terima kasih banyak. Selanjutnya, baik, betul ya. Ini juga yang bertalaki, mohon izin juga untuk open kamera ya, agar kelihatan bagaimana cara menggerakkan bibirnya begitu. Baik, selanjutnya ada sahabat Riwahyuni, silahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Barakallahu fiik, Tri Wahyuni. Perhatikan huruf kho-nya, Huruf kho. Tadi saya kurang mendengar huruf kho yang sempurna seperti ini. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Kho. Jadi kho ini jangan malu-malu mengucapkannya karena memang berada di atas tenggorokan. Kho, coba. Kho. Iya, begitu. Khi. Kho. Khi. Khi. Coba. Ah. Iya. Insana lafi khusr. Silakan. Insana lafi khusr. Khusr. Nah, gitu ya. Latihan memang Belum biasa. ya, kalau terbiasa nanti enak. Kalau khusr berubah nanti artinya khusr karena huruf biasa. Sementara itu huruf kho kan? Khusr. Kho terucapnya. Barakallahu fikum. Ya. Nah, gitu. Kho. Latihan terus. Semoga Allah mudahkan. Amin. Syukran Ustaz. Baik, terima kasih banyak untuk Teh Tri. Selanjutnya kita akan menyapa. Ada Kang Asep Budiman, mangga Kang Asep.
Ya, Kang Asep. Halo, silakan Kang Ya, Asep. Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin dibenerin, Ustaz, yang salahnya. Ya, betul. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illalladzina amanu wa 'amilus sholihat wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Masya Allah, barakallahu fiikum, Kang Asep. Kang Asep, ini huruf ro-nya, huruf ro itu jangan kelebihan, karena kalau kelebihan khawatir nanti double ro-nya. Kalau ada kelebihan ro itu seperti memang terbaca tasdid ro-nya, sementara kan itu tidak ya. Contoh misalnya wal asr, dikit saja. Tidak, kalau ro terlalu tawalut kelebihan, wal asr ada r-nya yang bergetar, ya. Nah sementara ini kan kata para ulama huruf ro kalau disukunkan sebelumnya huruf sukun juga berarti nisfu setengahnya saja seperti wal asr innal insana lafi khusr. Nah segitu, coba diulang lagi Kang Asep. Wal asr innal sekali lagi wal Bismillahirrahmanirrahim. Wal ya. asr. Iya. Inna terus suka terbiasa jadi tebal, Ustaz. Oh, memang baru tahu sekarang gitu. Soalnya ya sebelumnya harus dibacanya itu tebal terus gitu, Ustaz. Nah, betul. Latihan itu terus nggak apa-apa. Terus. Innal insana sekali lagi. Innal insana lafi khusr. Iya, barakallahu fikum, Kang Asep. Ya, latihan terus. Semoga Allah mudahkan, lancarkan. Ya. Amin ya Allah. Syukran Ustaz. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak. Selanjutnya ada sahabat Aini. Mangga Teh Aini. Teriska masih di mute itu. Baik, selanjutnya kita coba ada sahabat Emma Nur Hanifah. Mangga. Iya. Sebentar. Ya. Ikut belajar Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Masya Allah. Cuma saya menguatkan huruf so-nya ya. Huruf so itu makharijul hurufnya di antara dua gigi seri. So, ya. Ya. Kemudian kenapa dia terdengar tebal? Karena terangkat pangkal lidah. Ya. Contoh misalnya kita baca so, si, su, aus, ya seperti itu ya. Nah, kalau kita baca illalladzina amanu wa amilus tebal tinggal ditebalkan sedikit aja tuh. Ya sehingga bacaannya semakin kuat. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Coba sekarang lagi tuh.
illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, Masya Allah. Kurang ya? Biar nanti semakin baik, intinya sok tebal gitu ya. Sok ya. Ya, Sok gitu. satu lagi jangan jangan Oh, molong. jangan monyong. Nggak boleh monyong karena nggak ada berhubungan dengan list ini. Bacanya seperti ini, coba sok. Ya, memang terbiasa kalau kita monyong baca illalladzina amanu wa amilus sok. Nah, bergerak. Nah, ketika saya talaki dimarahin sama saya nggak boleh bergerak milih. Biasa aja wa amilus sok. Nggak mau terbuka seperti biasa, ya. Iya. Iya, nuhun Ustaz. Sami-sami, Bang. Baik. Terima kasih banyak sahabat semua. Kita kalau lihat jadwal azan sekarang juga ini nampaknya sebentar lagi Ustaz ya. Ya. Ini lebih 9 sekarang, lebih 9. Masih ada waktu Ustaz. Sahabat Ya. semua. Baik, silahkan. Setelah Ibu Emma, kita coba ke Bu Ningsih kembali. Alhamdulillah Bu Ningsih, mangga. Naam Ustazah. Assalamualaikum ya Ustazah. Astagfirullah. Ustaz. Kebiasaan aja. Assalamualaikum Ustaz. Astagfirullah. Bisa sama Ustazah. Nggak lihat. Silahkan. Mangga. Bu Ningsih, apakah memungkinkan untuk dibuka kameranya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Bagaimana Ustaz roknya? Ya. Roknya bagaimana roknya? Ya, sudah terus aja. Innal insana lafi khusr. Kebanyakan kah? Huruf sonnya jangan ditasdidkan Ibu. Khusr biasa aja. Jangan khusr. Khusr. Innal insana lafi khusr. Iya. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Masya Allah. Alhamdulillah. Pengucapan huruf fa, ya. Huruf fa jangan tidak dibaca lafi lagi, tapi keluarkan udara. Huruf fa, ujung gigi seri ini yang di atas 2 kan, bertemu dengan bibir bawah ini min batani syifa kata Imam Jazari. Perutnya bibir. Nah, di sini nih. Di sini nih. Jadi bibir gigi seri 2 ini bertemu dengan bibir ini. Ujungnya ya, nih ujung ini bertemu dengan bibir gigi seri bibir bawah bagian dalam nih. Sini. Fa, coba fa. Fa belum. Coba fa. Buka kamera. Ini. Fa. Ya. Fa. Ya. Coba af. Gitu. Ya. Afi. Gitu. Pokoknya kalau Ibu ketemu ini dengan bibir bagian dalam ini nih, ini fa, dia akan bicara. Namanya hamas. Fa, af, gitu ya, Bu. Fa, fi. Gitu ya. Nanti latihan terus huruf fa-nya, terus insya Allah semoga memudahkan ya. Barakallahu fiik. Jazakallah khair ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bu Ningsih. Selanjutnya kita akan coba ada sahabat Afifah Nur Kamila. Silahkan. Punten, boleh didekatkan dengan mikrofonnya, Teh, biar lebih jelas.
Suaranya yang apa? Oh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Masya Allah. Barakallah. Huruf H, ya. Huruf T disiplinkan lagi. Tadi sudah benar, tapi ada yang watawa. Seharusnya watawa. Hamasnya agak dikeluarkan. Itu saja, yang lain sudah benar, sudah bagus. Masya Allah. Barakallah fiik. Baik, alhamdulillah. Demikian sahabat semua, kita coba tahan dulu. Kita sekarang akan menyimak tadabbur di surat Al-Asr ini. Silahkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, Akang Teteh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu fungsi tadabbur kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ketika kita membaca dengan tajwid sudah, kemudian kita tadabbur di satu ayat, dua ayat, maka kita akan terjauhkan dari maksiat. Ini paling penting yang harus kita lakukan. Makanya fungsi tadabbur sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah kalian tidak mentadabburi Al-Qur'an? Apakah hati kalian terkunci? Maknanya kalau tadabbur, hati kita terbuka. Kalau tidak tadabbur, hati kita terkunci. Semoga dengan tadabbur ayat yang pendek ini, yang singkat ini dapat menenangkan, dapat menguatkan hati kita. Para sahabat ngawas yang dimuliakan oleh Allah, Allah berfirman wal asr. Di sini Allah menggunakan waw qasam. Waw qasam itu sumpah. Demi apa? Kata para ulama ada dua hal. Ketika Allah sudah bersumpah, ya sudah menggunakan yang pertama bersumpah dengan sumpah tersebut. Apa yang Allah sumpahkan di sini wal asr, dengan waktu asr. Kemudian biasanya sumpah Allah itu sangat penting, sangat ada takkidnya, penekanan, baik yang disumpahkan maupun ayat yang setelah disumpahkan tersebut. Allah berfirman dengan bahasa wal asr, yaitu demi ataupun dan demi waktu asar. Bersumpah demi waktu asar. Maknanya kalau waktu asar itu sangat penting bagi kita untuk kita pahami bahwa kalaulah waktu dari waktu subuh sampai asar, ini pentingnya waktu asar itu ada waktu yang diijabah, dijabah doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demi masa sesungguhnya itu benar-benar dalam kerugian. Ayat keduanya innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Ya. Dalam kerugian di sini maknanya orang tidak menggunakan waktu dengan baik. Allah sumpah dengan waktu wal fajr, waktu subuh, waktu fajar. Wadduha, Allah sumpah, ya bersumpah dengan waktu duha. Maknanya begitu pentingnya waktu tersebut. Wan nahar, demi siang. Wal asr, demi waktu asar. Wal lail, demi waktu malam. Maknanya setiap Allah sumpahkan dengan waktu tersebut, ada waktu subuh, duha, siang, malam, asar, itu maknanya penting banget waktu tersebut. Jangan sampai kita rugi. Nah ini seperti itu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Nauzubillah. Kita berlindung kepada Allah jangan sampai rugi. Nah ini jangan sampai kita merugi. Apa? Oh, kemudian illa. Nah di sini ada pengecualian. Orang yang tidak merugi itu siapa? Kata Allah. Ya, illal ladzina amanu. Yaitu orang yang beriman. Pertama, beriman di sini artinya adalah bil ilmi, dengan ilmu. Ya, iman dan ilmu. Di dalam sebuah kitab salah satu usul ada 3 inti yang harus kita pelajari itu.
yaitu dengan iman kepada Allah yang kuat, ya, illal ladzina amanu, tapi iman itu dikuatkan dengan ilmu. Siapa lagi orang yang tidak merugi tersebut? Orang yang beriman dengan ilmunya, ya, kemudian wa amilus shalihat. Setelah dia punya iman yang kokoh, ilmunya yang semakin bertambah, Allah tambahkan, makanya kita berdoa, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan kami ilmu. Kemudian yang berikutnya adalah illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, orang yang tidak merugi itu ada 4. Yang pertama, orang yang beriman dengan ilmunya, ya, ilmu kepada Allah, ilmu kepada Rasul, ilmu kepada agamanya, ya, dinul Islam. Kemudian orang yang dengan ilmu tersebut dia beramal, wa amilus shalihat. Beramal apa? Beramal sholih. Kata Imam Ibnu Taimiyah, orang yang beramal sholih, apapun yang mendatangkan cinta Allah kepadanya, dia akan lakukan. Sampai dia menyingkirkan sebuah duri dari tengah jalan, maka itulah bentuk cabang imannya. Ataupun menyingkirkan batu yang dapat membahayakan saudaranya, maka disingkirkannya, itulah cabang iman. Begitulah orang yang beramal sholih. Wa amilus sholihat. Wa tawasaw bil haqq. Ya. Wa tawasaw bil haqq. Ini sifatnya adalah yang pertama, kita harus saling menasihati. Ya. Manusia itu memiliki 2 tanggung jawab, ada pribadi, ya, kemudian ada juga sosial. Jangan sampai kita sibuk dengan kesendirian kita, kesolihan kita, tetapi kita lupa menasihati saudara kita. Kita perhatian kepada saudara kita, itulah bentuk wa tawasaw bil haqq. Kata seorang ulama, mau minta nasihat atau kita dinasihati harus diterima. Begitulah wa tawasaw bil haqq. Apa nasihatnya? Tentang kebenaran. Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, kemudian athar para sahabat, kemudian perkataan para ulama, itulah kebenaran. Yang harus kita rasakan, yang harus kita segera melaksanakan. Wa tawasaw bil haqqi. Kemudian apalagi yang keempat? Wa tawasaw bis sabr. Yaitu menasihati tentang kesabaran. Yaitu kadang kita dalam dunia ini, dalam kehidupan kita di dunia ini tidak sabar. Mungkin kalau diuji seperti ini, kita banyak mengeluh. Mungkin kita diuji seperti ini, kita banyak keluh kesah. Nah, inilah yang kadang-kadang kita berinteraksi, bermuamalah dengan saudara kita, keluarga kita, ataupun teman-teman kita tidak bersabar, jadi bertengkar. Ataupun kita tidak bisa menahan amarah, maka jadi tidak baik hubungan kita. Makanya kata Allah, wa tawasaw bis sabr. Saling menasihati tentang nilai kesabaran. Ya, maka disebut dalam surah Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Ini perintah, fi'il amr. Isbiru ini fi'il amr, yaitu kata perintah agar kita bersabar. Wasabiru. Nah, sudah fi'il amr, disuruh perintah bersabar, kita jadikan sifat sabar itu. Maka di sini sabiru, yaitu sabiru itu di sini adalah sifat. Ya, agar kita memiliki sifat bersabar. Ya, wasabiru warabitu, bertahanlah kalian, wattaqullah, bertakwalah kalian, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Nah, disinilah Imam Syafi'i menyampaikan dari ayat ini, ya, beliau menyampaikan di dalam sebuah perkataan beliau, lauma anzalallahu hujjatan ala khalqihi ila hadhihi surah lakafathum, begitu bahasanya. Kalaulah Allah hanya menurunkan kepada ciptaannya, kepada makhluk ciptaannya yang ada di bumi ini, ya, hanya surat ini, surat Al-Asr ini, ya, illa hadhihi surah lakafathum, maka cukuplah bagi dahsyatnya surat ini, dahsyat banget, ya. Kalau kita tadabburi, kita pahami, ya, nggak perlu turun-turun surat yang lain, kata Imam Syafi'i, ya, cukup turun surat ini aja, maka lakafathum, maka cukuplah bagi manusia tersebut. Nah, oleh karena itu kita kuatkan, ya, hubungan kita kepada Allah, kita manfaatkan waktu demi waktu yang Allah berikan kepada kita, dari pagi hari, kemudian waktu duha, siang, kemudian sore hari waktu asar, kemudian malam hari kita manfaatkan dalam konteks ketaatan terus kepada Allah. Kalau orang sudah ketaatan kepada Allah, maka nikmat hidupnya. Kapanpun akan dipanggil oleh Allah, maka mereka akan siap. Semoga kita disiapkan dalam ketaatan kepada Allah selalu, dan kita diberikan iman yang kokoh,
amal yang banyak dengan amal soleh, dan kita saling menasihati tentang kebenaran dan kesabaran. Barakallahu fikum jami'an. Amin, ya rabbal alamin. Masya Allah. Itu dia tadi betapa pentingnya tadabbur Ustaz ya. Ketika kita sudah tadi talaki, alhamdulillah ini dikuatkan dengan tadabbur. Mudah-mudahan tidak hanya sekedar membaca, tapi juga ada dampak dari setelah kita di Jumat mengaji kali ini menjadi panduan kita untuk mengamalkannya insya Allah dalam kehidupan kita. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Tidak terasa sudah masuk waktu Isya di Kota Bandung. Ada lagi yang disampaikan Ustaz atau mana? Ya, satu lagi mungkin tambahan saja. Banyak ada beberapa pertanyaan kepada saya, Ustaz, kalau Zoom seperti apa? Kan kadang-kadang ada tutup kamera dan sebagainya. Para ulama menyimpulkan ada 4 yang kita boleh melihatkan wajah kita. Ya, kalaupun kita misalnya kita tidak pakai cadar atau apa, nggak masalah. Tapi kalau kita nggak pakai, pertama ketika kita bermu'alajah. Mu'alajah itu kita berobat. Itu boleh kita melihat. Boleh kita melihat orang. Melihat dokternya boleh. Nggak masalah. Kemudian yang kedua adalah ketika kita bermuamalah. Transaksi. Nah, kemudian yang ketiga, ketika fit tarbiyah, ketika belajar seperti ini. Ya, kalau misalnya memang harus berkaitan dengan lisan AIU-nya gitu ya, ataupun maksudul sifatul huruf, nggak masalah ya, nggak apa-apa ya dilihat oleh seorang guru gitu ya, itu boleh kata para ulama ya, seperti itu. Ya, kemudian yang keempat ketika menjadi saksi pernikahan, nah itu kita harus melihat teks sebenarnya, nggak boleh kita nunduk, boleh ataupun menunduk, memang harus seperti itu. Gitu kata para ulama untuk menyimpulkan bahwa kapan kita boleh melihatkan ketika melihat guru, ataupun ketika kita belajar kapan kita boleh melihatkan wajah kita atau melihat orang-orang yang memang tadi 4 hal tadi seperti itu. Gitu Kang Fatih, tambahannya seperti itu. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Heri atas ilmu yang diberikan di kesempatan kali ini. Sehat selalu Ustaz, insya Allah kita akan berjumpa di bulan yang akan datang, di bulan Desember insya Allah. Ya, kita akhiri sahabat semua dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa akhir majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz. Kumul khair, jazakallah khair. Mohon izin.